Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Mohon izin saya Ganes Narapradipta untuk menyampaikan aksi nyata tentang melakukan asesmen awal pembelajaran topik 4 asesmen di SD. Di dalam kurikulum Merdeka, sebelum melakukan suatu kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan modul ajar yang telah kita persiapkan sebelumnya, kita sebagai guru melakukan asesmen di awal pembelajaran atau kita kenal dengan asesmen diagnostik. Apa sih asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik adalah asesmen atau penilaian yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Nah, peserta didik yang perkembangan atau hasil belajarnya paling tertinggal berdasarkan hasil asesmen diagnostik, maka perlu diberikan pendampingan belajar secara afirmatif. Kemudian, apa tujuan dilakukan asesmen diagnostik ini? Hal ini untuk memetakan kemampuan semua siswa di kelas secara cepat, mengetahui siswa yang sudah paham, agak paham, dan siapa saja yang belum paham. Dengan demikian, guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan siswa. Nah, Bapak Ibu guru, umumnya kita sebagai seorang pendidik dalam melakukan asesmen diagnostik, kita mengenal dengan dua jenis asesmen diagnostik, yaitu asesmen non-kognitif dan asesmen kognitif. Asesmen non-kognitif tujuannya adalah untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial, emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, dan kondisi keluarga siswa. Sedangkan asesmen kognitif tujuannya adalah untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan pada siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Oh ya Bapak dan Ibu guru, sebenarnya untuk memetakan kemampuan peserta didik di awal tahun, pendidik harus melakukan asesmen awal pembelajaran loh. Nah, fungsi dari asesmen awal pembelajaran ialah untuk membantu pendidik dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student centered. Kemudian tingkat kesulitan di dalam asesmen awal dimulai dengan tugas yang mudah ke tugas yang sulit agar pendidik mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam kegiatan membaca. Jadi, secara ringkas, pengertian asesmen diagnostik adalah penilaian yang digunakan pendidik atau guru untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan peserta didik dalam menguasai materi atau kompetensi tertentu serta penyebabnya. Kemudian, apa sih manfaat asesmen? Manfaat asesmen dilakukan ini untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Mari kita kupas satu persatu Bapak dan Ibu guru ya. Asesmen diagnostik kognitif. Asesmen ini adalah asesmen yang dapat dilaksanakan secara rutin pada awal ketika guru akan memperkenalkan sebuah topik pembelajaran baru. Pada akhir ketika guru sudah selesai menjelaskan dan membahas sebuah topik, dan waktu yang lain selama semester atau setiap 2 minggu atau per bulan atau per semester. Kemudian tujuan asesmen diagnostik kognitif adalah 1. Mengidentifikasi capaian kompetensi peserta didik. 2. Menyelesaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata peserta didik. Dan ketiga, memberikan kelas remedial atau pembelajaran tambahan kepada peserta didik yang kompetensinya di bawah rata-rata.
Kita beralih ke asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif adalah ditunjukkan untuk mengukur aspek psikologi dan kondisi emosional peserta didik. Tujuan dari asesmen diagnostik non-kognitif: 1. Psikologis dan sosial emosi. 2. Aktivitas belajar di rumah. 3. Kondisi keluarga dan pergaulan peserta didik. 4. Gaya belajar, karakter, dan minat peserta didik. Itulah tadi jenis asesmen diagnostik berupa asesmen diagnostik kognitif berkala dan non-kognitif. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah asesmen diagnostik itu? Asesmen diagnostik non-kognitif maupun asesmen kognitif memiliki 3 tahapan pelaksanaan yang sama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Tetapi ada hal yang membedakan mengingat tujuan yang ingin dicapai juga berbeda. Nah, setelah hasil diagnostik diperoleh, maka guru dapat menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua peserta didiknya. Dengan demikian, asesmen diagnostik sangat penting sebelum mengikuti pelajaran sehingga akan diketahui kemampuan dasar peserta didik dalam sebuah mata pelajaran. Sedangkan asesmen sumatif diberikan pada akhir lingkup materi atau akhir semester. Nah, fungsinya untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik pada periode tertentu, bisa tengah semester atau akhir semester. Nah, ini untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. Umpan balik untuk merancang perbaikan pembelajaran berikutnya, serta melihat kekuatan dan kelemahan belajar peserta didik. Jadi, hasil akhir dari asesmen yang telah dilakukan seorang guru dapat digunakan untuk rujukan guru dalam 1. Pengaturan kelompok. 2. Pembagian peran dalam kelompok belajar. 3. Memperbanyak bahan ajar visual dan teks. Dan yang keempat, bimbingan bagi yang belum mencapai kompetensi. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.